Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Anglasari dengan NIM 24042024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 12, yaitu tentang perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Nah, yang saya bahas adalah yang pertama yaitu tentang pembangunan hukum dan kesejahteraan umum, yang kedua politik hukum, yang ketiga hierarki peraturan perundang-undangan, dan yang keempat yaitu pembentukan perundang-undangan atau legal drafting. Yang pertama yaitu hukum pembangunan dan kesejahteraan umum. Hukum pembangunan adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan kondusif. Kesejahteraan umum merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan pembangunan nasional dan membutuhkan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Hukum pembangunan dan kesejahteraan umum merupakan konsep penting dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Hukum pembangunan berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan pembangunan agar berlangsung secara teratur dan tertib. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikut ada aspek penting hukum pembangunan. Yang pertama ada norma hukum substantif. Norma hukum substantif hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum dan harus dipadu dengan struktur hukum dan budaya hukum. Yang kedua ada struktur hukum pembangunan. Struktur hukum harus memastikan bahwa institusi tersebut berfungsi secara efektif dan efisien. Contohnya, perubahan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial telah dilakukan untuk mengimbangi cepatnya dinamika kehidupan ketatanegaraan dan menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang ketiga ada budaya hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, orientasi, dan harapan atau mimpi-mimpi orang tentang hukum. Hal ini dapat disamakan dengan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Yang keempat ada pembangunan substansi hukum. Pembangunan substansi hukum dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Yang kelima ada pentingnya kerjasama masyarakat. Pembangunan hukum juga mencakup peningkatan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara. Di Indonesia, politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sejalan dengan visi dan misi negara. Politik hukum mencakup keputusan-keputusan mengenai hukum yang harus diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ini termasuk pengaturan tentang bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Mahfud, MD, politik hukum di Indonesia menggabungkan elemen dari sistem civil law dan common law bertujuan untuk mencapai kepastian hukum sekaligus keadilan. Tujuan utama dari politik hukum adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Hukum dibentuk untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sistem penjenjangan peraturan hukum yang menunjukkan urutan kekuatan hukum dari berbagai jenis peraturan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertamanya ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan sumber hukum yang tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan di Indonesia. Yang kedua, ada ketetapan MPR. Ini berisi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, ada undang-undang dan perpu. Dibentuk oleh DPR dan Presiden, mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Ini ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya juga ada peraturan Presiden, merupakan instruksi Presiden untuk pelaksanaan undang-undang atau PP. Selanjutnya peraturan daerah, yaitu ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah, mengatur urusan lokal sesuai dengan otonomi daerah. Selanjutnya saya akan membahas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting adalah proses yang melibatkan penyusunan dan perancangan naskah hukum yang akan dijadikan sebagai peraturan resmi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memenuhi standar hukum dan dapat ditetapkan secara efektif. Ini ada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertamanya ada itu perencanaan, yaitu menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibentuk. Yang kedua, ada persiapan. Ini melakukan kajian ilmiah untuk menghasilkan naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan peraturan. Yang ketiganya ada penyusunan, penyusunan ini menggunakan teknik penyusunan yang sesuai untuk merumuskan naskah peraturan. Dan yang keempat ada pembahasan, yaitu melibatkan diskusi antara pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Yang kelima ada pengesahan, yaitu proses formal untuk menyetujui naskah menjadi undang-undang atau peraturan resmi. Yang keenam ada pengundangan, yaitu menerbitkan peraturan dalam lembaran negara agar dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir ada penyebarluasan, yaitu menginformasikan kepada masyarakat tentang peraturan yang baru saja disahkan. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan semuanya saling terkait dalam membangun sistem hukum yang efektif dan responsif di Indonesia. Hukum pembangunan dan kesejahteraan umum berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara politik hukum memberikan arah bagi kebijakan hukum. Hierarki peraturan memastikan kepastian hukum, dan proses pembentukan peraturan menjamin bahwa produk hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih.